Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala keberkahan yang telah kita nikmati, segala nikmat zahir dan batin yang tidak terhingga. Apabila seluruh pohon-pohonan di muka bumi ini dijadikan pulpen dan seluruh air di lautan luas dijadikan tinta untuk menulis dan menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu untuk menulis dan menghitungnya. Marilah kita sama-sama dengan banyak bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin zahiran wa batinan. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad seorang pejuang yang tidak pernah kenal uang, seorang tokoh yang tidak pernah menokohkan dirinya, seorang rasul di tempat kita bertawassul. Maka dengan perjuangan Nabi Muhammad tegaklah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Marilah kita sama-sama berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa dimanapun berada, pada hari ini kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Marilah kita perbaiki diri kita ini untuk selalu memperbaiki kualitas ibadah, dan pada endingnya kualitas ibadah puasa kita la'allakum tattaqun, mendapatkan derajat takwa. Lalu bagaimana kita untuk mendapatkan derajat takwa tersebut? Di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan dalam sabda Rasulullah bahwa ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Pertama yaitu talilul Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka bulan suci Ramadan juga disebut syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Maka pada 17 Ramadan kita memperingati nuzulul Quran. Ulama banyak berbeda pendapat tentang tanggal turunnya Al-Quran, tapi seluruh ulama sepakat bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah dalil terkuat yang mengatakan bahwa Al-Quran betul-betul diturunkan pada bulan suci Ramadan. Maka pada bulan suci Ramadan ini perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab mulia yang memiliki mukjizat sangat tinggi. Tidak henti-hentinya kita membaca Al-Quran dan tidak ada terasa bosan kita untuk membaca. Bahkan ada yang satu hari 1 juz, ada yang satu hari 3 juz. Tidak pernah bosan. Karena itulah mukjizat Al-Quran, kita tidak pernah bosan untuk membacanya. Mari kita ajak anak, saudara, istri, keluarga kita untuk selalu membaca Al-Quran di masjid, di rumah, di kantor, dimanapun di tempat-tempat yang mulia. Karena Al-Quran sangat mulia untuk dibaca, membersih hati dan memberi syafaat di yaumil akhir. Karena Al-Quran adalah memberi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah bagi mereka yang dekat dengan Al-Quran. Karena ini adalah momentum yang mulia, bulan Al-Quran. Marilah kita baca Al-Quran. Tetapi hari ini banyak Al-Quran hanya sebagai tameng agama, hanya sebagai judul agama, tetapi tidak banyak yang bisa mengamalkan Quran. Di dalam satu rumah ada yang punya Al-Quran 1 buah, 2 buah, bahkan banyak Al-Quran. Apakah Al-Quran itu dibaca atau tidak? Wallahu a'lam. Al-Quran sebagai sakralitas. Pada saat prosesi pernikahan, seluruh calon pengantin membawa Al-Quran, bentuk bahwa dia adalah Islam sejati. Tetapi setelah dia menikah, Al-Quran tidak pernah dibaca. Bahkan Al-Quran ditaruh di atas pintu. Kalau ditanya kenapa Al-Quran itu ditaruh di atas pintu, dia jawab itu sebagai tangkal hantu. Memang hantu tidak akan masuk ke dalam rumahnya, karena di dalam rumah sudah jadi hantu. Kenapa mereka jadi hantu? Karena mereka tidak pernah membaca Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ini sebagai candaan kita. Semoga kita selalu cinta kepada Al-Quran. Yang kedua, siapa yang dirindukan surga?
hafizul lisan, orang yang menjaga lisan. Lagi-lagi di bulan suci Ramadan adalah proses kita untuk menjaga hati, menjaga lisan. Karena berpuasa tidak hanya menahan dari yang membatalkan puasa, tetapi dari yang membatalkan pahala puasa. Ini yang sangat sulit kita lakukan. Kalau hanya menahan dari lapar dan haus, banyak mereka yang kuat, bahkan anak-anak kecil pun mampu. Tetapi dari hal yang membatalkan pahala puasa, ini yang sangat berat. Hafizul lisan, menjaga lisan. Apabila lisan terjaga, maka ibadah puasa akan sempurna. Dari subuh sampai ke asar, lisannya terjaga. Tetapi setelah asar, ada dia terlepas kata, mencaci maki, maka hilanglah fadilah dan pahala puasanya. Maka Allah ciptakan mulut kita satu, agar kita dapat mengontrol lisan kita. Allah ciptakan mata dua, Allah ciptakan hidung dua lubang, Allah ciptakan telinga dua, tangan dua, kaki dua. Tetapi kenapa pada saat mulut Allah ciptakan satu? Karena Allah sudah maha tahu, apabila diciptakan dua, maka akan terjadi kekacauan. Sedangkan diciptakan dengan satu, kita masih tidak dapat menjaga dan mengontrolnya. Maka momentum Ramadan adalah hafizul lisan, menjaga lisan. Yang ketiga adalah siapa yang dirindukan oleh surga? Orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Dalam bahasa sehari-hari kita sebut bersedekah. Maka lagi-lagi momentum Ramadan adalah momentum kita untuk bersedekah, mengeluarkan sebagian rezeki kita. Menjelang berbuka kita memberikan takjil, memberikan hidangan untuk orang-orang berpuasa. Yakinlah apa yang kita berikan akan dibalas berlipat ganda oleh Allah. Kita melihat fakta. Pada bulan suci Ramadan, kalau hitung pengeluaran kita, hitung kemampuan pembelanjaan kita, dibandingkan dengan hari-hari biasa, mungkin 3 kali lipat lebih besar. Sedangkan gaji dan pemasukan kita dalam secara hitungan sama seperti bulan biasa. Namun kenapa tanpa kita sadari kita dapat memasak lebih, membeli baju lebaran, membeli kue, dapat membayar zakat, padahal rezeki yang kita dapat sama nominalnya pada bulan biasa. Namun pada bulan Ramadan kita merasakan sesuatu yang lebih. Maka inilah disebut berkah. Kalau Allah sudah mengendaki berkah, maka sesuatu yang datang tidak disangka-sangka. Di mana kita mendapatkan keberkahan? Karena kita selalu bersedekah. Salah satunya memberi makan kepada orang yang lapar. Siapa mereka orang lapar? Adalah mereka yang menahan diri dari makan dan minum, yaitu orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah orang yang dirindu surga, mereka yang selalu istiqomah melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Maka hari ini adalah bulan yang mulia, istiqomahlah kita menjalankan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan dari 4 kajian tersebut kita betul-betul dirindukan oleh surga. Setiap hari kita selalu berdoa, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Tetapi ini sudah diperkuat oleh Rasul bahwa surga yang merindukan kita. Dapat salah satu dari 4 ini kita istiqomah menjalankan. Mudah-mudahan anak cucu keluarga kita semua dapat masuk surga tanpa hisab dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian singkat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada ibadah puasa kita, memberikan mabrur dan makbul pada ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.